Hari ini saya bersama-sama ajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Aku menyebut kamu sahabat. Nah, ini sejak awal kita sebut sahabat doa. Waktu saya renungkan sebutannya apa ya? Persekutuan doa, kelompok doa apa. Tapi saya ingat bahwa sahabat itu yang Yesus sebut ya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Dan saya menyebut bahwa dalam setiap pelayanan firman saya sebut kita sahabat. Nah, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang ada. Ya. Saya panggil setiap kita sahabat. Ya, karena Alkitab Yesus juga berkata bahwa aku tidak sebut lagi kamu hamba, aku sebut kamu sahabat. Mari kita lihat dimulai dari persahabatan Daud dan Yonatan. Saya ambil 1 Samuel pasal 20 ayat 23. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Perhatikan kalimat ini. Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Ini dua orang hebat. Mereka pemimpin, bapak bangsa, presiden, ya, dari sebuah negara yang adidaya. Yang satu, ya, John Adams. Yang satunya lagi Thomas Jefferson. Nah, mereka yang merumuskan deklarasi kemerdekaan, ya, bangsa Amerika. Kita tahu bagaimana mantan presiden Amerika ini orang-orang yang sangat berpengaruh ketika mereka juga dalam dampak mereka bagi bangsa-bangsa lain dalam kemerdekaan juga. Nah, persahabatan mereka unik karena temperamen mereka berbeda, ya. Pandangan politiknya juga beda. Jadi suka berbeda di dalam pandangan mereka. Karakter yang berbeda juga membuat banyak pasang surut hubungan mereka. Tapi unik. Mereka langgeng. Apa yang saya maksudkan langgeng? Mereka bersahabat sampai ajal menjemput mereka. Nah, waktu mereka dijemput ajal, ya, mereka mengalami tanggal yang sama, 4 Juli tahun 1826. Ini sahabat luar biasa ya. Meninggalnya di hari yang sama. Beda jam. Tahun yang sama, hari yang sama ya, tanggal sama. Jadi persahabatan mereka yang sedemikian ini banyak diingat orang karena mereka meninggal persis ketika sedang perayaan kemerdekaan yang ke-50 negara Amerika Serikat. Kita tahu Amerika hari kemerdekaannya 4 Juli. Jadi mereka meninggal di hari yang sama, jam yang berbeda. Dan orang tahu ini dua sahabat. Walaupun kadang-kadang cekcok, kadang-kadang berdebat, pasang surut hubungan mereka. Tapi mereka itu tetap berteman. Bahkan sampai menuju ajal, sama-sama meninggal di hari yang sama, beda jam. Persahabatan yang dimana mereka langsungkan ini menjadi cerita yang luar biasa tuh bagi bangsa Amerika. Dimana yang saya katakan bahwa tentu ada perbedaan, tapi langgeng. Nah, kalau kita lihat Daud dan Jonatan,
sebenarnya banyak perbedaan. Satu anak raja, anak Saul. Yang satu anak Isai, anak gembala, Daud, Yonatan. Perbedaan status yang tinggi. Yang satu ahli waris dari kerajaan Israel, Yonatan. Yang satu, ya ahli waris juga bukan. Mau dibilang ahli waris peternakan, kakaknya banyak, saudaranya banyak. Gak ada apa-apanya. Yonatan dan Daud sangat berbeda dalam latar belakang. Satu kaya raya, yaitu Yonatan. Daud orang apa adanya, peternak. Dan lebih luar biasa bahwa mereka dari satu kalangan yang sebenarnya berbahaya buat mereka. Yonatan bisa iri. Sebenarnya Yonatan bisa cemburu. Yonatan juga bisa berhati-hati. Daud ini yang mengalahkan Goliat, jangan-jangan nanti merebut tahta saya. Karena papa saya raja, turunnya ke saya. Yonatan bisa mempersiapkan diri, membentengi diri, menyingkirkan Daud. Tapi tidak terjadi. Yonatan tetap bersahabat dengan Daud, walaupun dia tahu Daud orang yang akan menjadi raja selanjutnya, dan bukan dia. Secara aturan kerajaan, Raja Saul itu pasti turunnya kepada Yonatan jadi raja. Tapi Yonatan tidak merasa terusik, tidak terganggu. Yonatan bahkan menerima Daud apa adanya. Bahkan ayahnya Yonatan, Raja Saul, sudah ngomong begini, kamu ya malahan bela-bela Daud. Bodoh kamu ini. Kamu tahu gak siapa Daud? Daud itu nanti jadi raja. Kamu bisa dibunuh malahan sama dia. Biasa kalau orang jadi raja, menggantikan raja lain, nah keluarga raja ini dibunuh. Nah, Saul udah takut itu duluan. Bahkan Saul marah kepada Yonatan. Kamu kenapa begitu membela Daud? Itu musuh kamu. Kamu ini nanti, kalau biarkan Daud itu, kamu gak bisa jadi raja. Ini ketakutan Saul. Tetapi luar biasa, Daud dan Yonatan tidak terpisahkan oleh tahta. Karena Tuhan yang ada di antara mereka. Daud dan Yonatan tidak terpisahkan oleh karena warisan dan jabatan. Karena Tuhan ada di antara mereka. Dan Tuhan yang mempersatukan mereka. Tuhan yang mengeratkan persahabatan mereka. Sahabat doa, persahabatan jangan dibangun atas kepentingan sesaat. Bangunlah persahabatan atas dasar kasih dan kesadaran bahwa Tuhan yang telah mempererat dan yang mempersatukan. Dan ini yang dialami Daud dan Yonatan. Mereka ada perbedaan. Satu anak gembala, satu anak raja, satu kaya, satu miskin, satu pewaris tata kerajaan, satu nggak ada apa-apanya. Tetapi Daud dan Yonatan menggambarkan sebuah persahabatan, menjalani juga sebuah persahabatan, memberikan sebuah teladan persahabatan yang kita bisa dapat bahwa persahabatan mereka bukan dibangun atas kepentingan sesaat. Persahabatan mereka bukan dibangun atas dasar kepentingan politik. Mereka tidak membangun persahabatan atas kepentingan ekonomi. Mereka tidak membangun persahabatan atas kepentingan bisnis. Mereka membangun persahabatan karena mereka disatukan oleh Tuhan. Mereka memaknai bahwa tidak ada yang kebetulan. Tuhan ada di antara mereka. Karena itu mereka mengikat janji persahabatan di hadapan Tuhan yang mengeratkan dan mempertemukan mereka. Jadi hari ini kita ada di sahabat doa. Bukan karena dibangun atas kepentingan bisnis. Saudara, kalau bersama-sama saya di sahabat doa, mungkin di luar ini sahabat doa ada hubungan bisnis. Di luar ini sahabat doa bahkan membangun hubungan bisnis. Karena sahabat doa ini, saudara bahkan bisa bertemu teman yang lain. Bisa bersama-sama, ada usaha bersama, ada hal yang lain. Tetapi bukan itu
yang mempersatukan kita. Bukan itu yang mempertemukan kita. Dasar kebersamaan kita bukan hal yang lain. Dasar pertemuan kita adalah di dalam Tuhan, di dalam doa, dan di dalam fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menyadari bahwa Daud dan Jonatan itulah sebuah persahabatan yang tidak lagi menyebut satu dengan lain, oh ini tuan, anak raja, saya hamba. Enggak. Aku menyebut kamu sahabat. Jonatan menyebut Daud sahabat. Jonatan berkorban untuk Daud. Jonatan anak raja. Dia punya segala, tapi dia memberikannya. Saya jadi teringat bagaimana kasih dari Allah Bapa di surga yang begitu dahsyat, yang memberikan anaknya Yesus Kristus, yang memiliki mahkota kemuliaan, yang disembah para malaikat, yang dilayani para malaikat. Dia turun ke dalam dunia, dan dia datang kepada milik kepunyaannya yang sudah memberontak kepada dia. Saudaraku, betapa luar biasanya pengorbanan Yesus. Dia datang kepada umat manusia yang dimana semua kita adalah budak dosa. Kita adalah hamba daripada dunia ini. Tapi Yesus datang. Dia yang ada anak raja. Dan dia berkata, aku tidak menyebut kamu hamba. Saudara, kita terikat oleh kuasa dosa. Kita terikat oleh iblis. Kita terikat oleh maut. Tapi Yesus berkata, engkau bukan lagi hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Dan menjadikan kita sahabat tidak mudah. Mahkota, penyembahan yang diterima oleh Yesus, yang diberikan oleh para malaikat di surga. Yesus Kristus yang memiliki segala kemuliaan di surga, turun ke dalam dunia. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia memberikan kemuliaan itu, kemenangan itu. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Oh, betapa luar biasanya karya Yesus untuk saudara dan saya. Lihat, sekali lagi, saya mengajak kita menyadari bahwa yang mempersatukan Jonatan dan Daud, di mana mereka berkata, ada Tuhan di antara aku dan engkau sampai selamanya. Ketika Yesus datang ke dunia, Bapa di surga mengutus Yesus Kristus mati bagi engkau dan saya. Hari ini, di antara kita dan Bapa, di antara kita dan Yesus, itu terjadi sebuah persekutuan. Bahkan di antara kita dan Yesus. Yesus yang adalah buah sulung. Dan kita dikatakan di Ibrani bahwa kita adalah saudara-saudara. Di dalam kematian Yesus, kita telah menjadi saudara di dalam kekekalan. Berarti di antara kita dan Yesus ada Bapa. Saudara, kita boleh bersama-sama hari ini menyadari bahwa di antara engkau ya Yesus dan aku ada kasih Bapa. Hari ini betapa kita perlu bersyukur. Kita yang di sahabat doa, kita semua yang ada di sini dipersatukan oleh kematian Yesus. Ada Bapa yang pemurah, Bapa yang penuh kasih di antara kita. Saudara, bukankah Bapa yang memberikan anak Yesus Kristus? Nah, hari ini saya mau ingatkan bahwa persahabatan yang murni teruji di saat kesukaran tiba. Jonatan dan Daud sempat mengalami pergumulan yang berat. Mereka mau dipisahkan oleh Raja Saul. Saul tidak mau anaknya bergaul dengan Daud. Saul tidak mau anaknya bergaul dengan orang yang akan menggantikan dia jadi raja. Dia mau anaknya jadi raja. Dia mau Yonatan jadi raja. Dia mau mematikan Daud. Jonatan membisikkan rencana ayahnya. Ayahku mau bunuh kamu. Kamu sembunyi. Ayahku mau kejar kamu. Kamu lari. Saudara, persahabatan Jonatan dan Daud, persahabatan yang murni, teruji. Karena ketika di dalam kesukaran pun, Jonatan rela berkorban untuk Daud. Kita juga lihat Daud juga begitu rela berkorban bagi Jonatan. Waktu dia jadi raja, dia cari keturunan Jonatan. Nah, dengar baik-baik. Persekutuan yang paling erat, persahabatan yang paling lengket, bukan pada saat senang, sukses, berhasil. Enggak.
Persahabatan yang paling lengket, paling lekat, paling dalam adalah persahabatan di dalam kesukaran. Saudara, kamu melihat seorang sahabat itu bukan saat sukses. Karena banyak orang mengulurkan tangan, menjabat tangan kita pada saat kita sukses. Banyak orang yang akan datang jabat tangan kita waktu sukses. Tapi sedikit yang mengulurkan tangan waktu kita jatuh. Banyak tangan yang menjabat kita dan memberikan selamat waktu kita berhasil. Tetapi apakah ada tangan yang diulurkan kepada kita, mengangkat kita, menarik kita ketika kita jatuh di bawah? Persahabatan Daud dan Jonathan adalah persahabatan yang seperti itu. Bukan yang mengulurkan tangan dan menjabat tangan, mengucapkan selamat. Bukan yang menjabat tangan, tetapi yang mengulurkan tangan, yang mengangkat. Persahabatan yang murni teruji di saat kesukaran. Kesukaran hidup menguji persahabatan yang murni. Saya ulangi, persahabatan yang murni teruji di saat kesukaran tiba. Dan kesukaran hidup menguji persahabatan yang murni. Kalau kita mau berkata, sahabat doa ini murni, sahabat doa ini, wah, persahabatannya luar biasa. Coba lihat, waktu teman lain kena COVID, kita telepon nggak? Kita WhatsApp? Kita doakan? Saudara, setiap yang saya dengar ada pergumulan. Ada banyak yang di sini bisa menyaksikan. Semua ya sudah saya layanin. Bisa tanya. Setiap kali ya saya dapat kabar. Kemarin juga, Pak, saya positif. Saya tidak WhatsApp, saya tidak ketik, saya langsung telepon. Yuk, kita doa sama-sama. Saya sedang semalam ikut Zoom meeting dari jam 8 sampai jam hampir 10.30 baru selesai. Ada Zoom, ada pertemuan. Ada Ibu Eni Suhida kasih kabar, Pak, saya positif. Saya matikan kamera Zoom, saya minggir sebentar. Ibu, kita berdoa. Ayo, saya doakan. Saudara, saya bukan cari yang sedang sehat. Enggak. Yuk, kumpul makan. Enggak. Kalau yang ajak makan, Pak Fu kita ajak makan, saya nggak langsung telepon balik loh. Enggak. WhatsApp saya, Pak Fu kita ketemu sini makan. Saya balas pakai WhatsApp. Tapi Pak Fu saya sakit, saya nggak balas pakai WhatsApp. Saya langsung telepon. Yuk saya doa. Kenapa? Karena bagi saya ada prioritas. Karena orang itu lagi kesukaran. Kalau yang lagi gembira, lagi sehat, WhatsApp nggak apa-apa, ketik-ketik. Habis baca bahkan saya belum balas kadang-kadang. Kadang-kadang kelewatan. Ya, jadi kalau ada yang terlewat minta maaf. Tapi kalau saya dengar yang kesukaran, saya langsung telepon. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Sahabat doa, kita akan lanjut besok. Dari Yohanes pasal 15 ayat 15. Kita akan lanjut merenungkan tentang persahabatan yang berdasarkan Alkitab. Persahabatan yang berdasarkan teladan Yesus. Kita akan lanjut besok membangun persahabatan kita dengan dasar-dasar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya, sekali lagi saya mau mengingatkan, persahabatan yang murni teruji di saat kesukaran. Dan ketika kesukaran hidup menguji, persahabatan yang murni itu tetap akan muncul seperti emas. Tidak akan luntur. Mari kita pagi hari ini merenung. Siapa lagi sahabat saya yang saya sebut sahabat? Bahkan Amsal berkata, ya besok ayat itu akan kita renungkan. Amsal berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan berubah menjadi saudara pada saat kesukaran. Sahabat itu sahabat, tapi waktu kesulitan dia bahkan
menjadikan dirinya saudara, lebih dekat dari saudara kita. Saudara kita belum datang bantu, dia udah datang bantu. Sahabat doa, siapa saja yang hari ini sahabat kita, semua yang di sahabat doa ini, yang 114 Zoom ini hari ini, yang di WhatsApp group yang 100 lebih, itu semua sahabat kita. Minta Tuhan tolong kita. Kita boleh seperti Daud dan Jonathan. Sehingga kebersamaan kita di doa fajar memuliakan nama Tuhan. Ya saudara, di luar sahabat doa, saya tidak tahu urusan saudara ya. Yang saya bersama-sama saudara di sahabat doa ini adalah, maksud saya bina kerohanian kita, saya bimbing pertumbuhan spiritual kita bersama-sama. Karena itu saya berharap di WhatsApp group mulai hari ini saya buat sebuah aturan. Tidak lagi kirim hal yang di luar sahabat doa, termasuk artikel-artikel tulisan. Saudara kalau mau tulis tentang habis dengar firman Tuhan sahabat doa, nah saudara dapatnya apa? Saudara bikin lagi tentang persahabatan itu seperti apa. Nah oke. Dan banyak sekali pengumuman hari-hari ini ya. Kita sampaikan yang sakit, kita sampaikan ada yang tim doa, siapa yang mau ikut doa. Kita sampaikan ada lagi aplikasi baru di mana sahabat doa bisa bertumbuh rohaninya, perjalanannya. Bahkan sekarang sudah ada TikToknya. Sudah bisa dengar 1 menit renungan pagi seperti ini, nanti dibuat 1 menit oleh anak remaja. Bayangkan, ada anak remaja yang jadi relawan bikinin khotbah ini, diambil 1 menit disiapkan. Nah kita posting di situ. Nanti kita kasih tahu YouTube. Di YouTube sekarang Senin sampai Minggu 7 hari. Setiap jam 5 sore itu tayang perdana. Saudara buka ya, habis sahabat doa saudara lihat ya, ada nanti di jam sekitar 10 itu muncul tuh tayangan perdana, tapi belum bisa nonton. Jam 5 kuncinya dibuka. Jam 5 langsung bisa. Dia otomatis. Nah, saudara ketek pencet pengingat di situ, tulisan pengingat. Pencet di situ. Jadi YouTube kita akan otomatis mengingatkan kita setiap jam 5 sore. Senin sampai Minggu itu selalu ada 1 khotbah doa fajar yang di situ. Nah ada banyak pengumuman dan saya lihat kalau ditambah lagi tulisan-tulisan yang dari grup-grup lain yang dipindahkan ke kita, itu yang justru sahabat doa nggak fokus. Jadi jangan kirim lagi ya, kita fokus yang di sahabat doa saja ya. Karena saya tidak takut capek. Saudara, saya renung, baru semalam saya renung, jam 12 lewat. Saya dulu bermisi ke desa. Saya masuk ke Kalimantan. Pak Hyongju tahu, saya perjalanan berapa jauh. Ya, saya pergi ke tempat-tempat lain. Gak ada capeknya loh. Seger loh. Perjalanan di mobil bisa istirahat tidur. Sampai di tempat misi bangun lagi. Bahkan menghadapi begitu banyak. Nggak tahu apakah karena umur, tapi semalam saya berdoa di depan Tuhan. Jam 12 lebih saya doa, Tuhan, saya sampai bicara kalimat ini. Saya dalam pelayanan misi nggak pernah, tapi semalam saya bilang, Tuhan, saya capek Tuhan. Secara fisik saya lelah. Kuat, tolong saya Tuhan. Karena sama Tuhan kan kita sahabat. Boleh ngomong, boleh curhat. Saya bicara. Sampai saya terbaring. Baring tidur gitu. Saya ngomong sama Tuhan. Ya, setelah selesai doa saya baring, saya masih bilang, Tuhan, waduh, itu maaf Tuhan, saya mau bilang, saya belum pernah keluar kata dan pelayanan capek. Tuhan, saya capek Tuhan. Capek Tuhan. Tapi Tuhan, saya suka cita. Saya senang Tuhan. Tuhan, saya bilang capek ini bukan saya nyerah Tuhan. Saya bilang capek ini bukan saya tidak kuat. Saya bilang capek ini karena saya butuh kekuatan Tuhan. Tuhan, beri saya kekuatan Tuhan. Topang pelayanan ini Tuhan. Saudara, saya bilang, Tuhan, ini kalimat saya ingat sekali. Tuhan, ada ratusan orang dengar khotbah setiap pagi. Tuhan, ada ratusan jiwa haus Tuhan. Mereka lebih dahsyat dari saya Tuhan. Umur mereka 70, 80, 50-an, 60-an. Semua di atas saya begitu banyak. Tuhan, mereka bisa setel alarm, sahabat doa mereka cari Tuhan. Mereka begitu semangat. Di pagi hari Tuhan,
Mereka bangun sendiri, ada keluarga belum bangun, mereka dengar. Mereka ikutin doa fajar. Tuhan, saya capek, tapi mereka lebih capek Tuhan. Saya lelah, mereka lebih lelah. Saya bersemangat, mereka lebih bersemangat. Karena itu Tuhan, beri saya kekuatan Tuhan. Saya mau tidur, berkati tidur saya Tuhan. Saudara, jujur, saya bayangkan wajah saudara. Ketika saya berdoa, Tuhan, beri saya kekuatan Tuhan. Beri saya sungguh-sungguh tidak main-main persiapan firman Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, jangan sampai saya berdosa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu saya punya kesempatan yang berharga di hadapan Tuhan. Gak semua orang punya kesempatan. Setiap hari begitu banyak jiwa. Ratusan orang. Setelah selesai berkhotbah, begitu banyak orang. Begitu banyak yang mendengarkan, yang disebarkan. Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Jangan sampai begitu banyak sahabat doa. Mereka tidak dapat apa-apa waktu bangun. Mereka cari Tuhan, mereka nggak dapat. Mereka dengar sesuatu yang mereka nggak dapat. Tapi urapi Tuhan, urapi firman-Mu. Itu doa saya. Setiap persiapan, saya berdoa, Tuhan tolong. Sahabat doa. Mengapa kita mau bangun bersama-sama bersekutu? Mengapa kita mau bersama-sama seperti ini hari ini? Karena Yesus Kristus, sahabat sejati, yang telah turun ke surga, yang tidak mempertahankan mahkota, yang tidak mempertahankan kemuliaan di surga, yang punya segala kemuliaan di surga, disembah oleh malaikat, yang bersekutu dengan Allah Bapa, dengan Allah Roh Kudus. Dia rela turun ke dalam dunia. Bahkan ketika di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus Kristus dari kekal sampai kekal tidak pernah terpisah dari Bapa. Tapi di hari di Bukit Golgota, di Kalvari, seluruh dosa dunia dihisap, ditimpakan kepada dirinya. Dan bahkan Bapa di surga memalingkan muka dan tidak melihat. Dia berseru, Bapa, Bapa, ya Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Bukan Bapa-Bapa ya. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus terpisah saat itu? Dari kekal sampai kekal bersekutu tidak pernah terpisah. Kapan Yesus terpisah? Pada waktu dia datang ke dunia dan di atas kayu salib, ketika kalimat Eli, Eli, lama sabachthani, ketika seluruh dosa ditimpakan ke dia. Kenapa Yesus lakukan ini? Supaya engkau dan saya dijadikan sahabat. Bukan lagi budak dosa. Bukan lagi hamba iblis. Bukan lagi hamba dunia. Bukan lagi membangun persahabatan dengan dunia. Tetapi kita membangun persahabatan dengan Allah. Mulai hari ini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Amin. Tuhan berkati kita semua.